Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu kembali. Pada video kali ini kita membahas tentang pengolahan bahan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Berikut mari simak penjelasannya. A. Pengertian. Pengolahan bahan pangan adalah suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan makanan siap dikonsumsi atau menjadi bahan setengah jadi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan. Serealia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, atau modifikasinya. Olahan bahan pangan setengah jadi sering disebut juga sebagai produk pangan primer, yaitu mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan, baik secara kimia, fisika, ataupun mikrobiologi, menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi yang selanjutnya digunakan sebagai bahan baku pangan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia dan umbi menjadi makanan khas daerah setempat adalah mengolah produk pangan primer baik yang diproduksi oleh rumah tangga, industri kecil maupun industri pengolahan pangan dengan teknologi tinggi menjadi makanan dengan karakteristik budaya setempat. B. Jenis. Jenis makanan khas Indonesia yang dihasilkan dari penggunaan bahan baku olahan bahan pangan setengah jadi dari serealia dan umbi. 1. Olahan pangan setengah jadi dengan bentuk pipih tebal atau tipis. Bentuk pipih tebal atau tipis dari serealia yaitu kerupuk jendar, rengginang, emping jagung, kerupuk bawang, bihun, mie, dan lain-lain. Bentuk pipih tebal atau tipis dari umbi yaitu kerupuk tete, keripik singkong, saut atau gaplek ubi jalar, gaplek ubi kayu, kentang beku, dan lain-lain. Teknik pengolahan yang biasa digunakan yaitu teknik menggoreng, misalnya pada kentang beku atau keripik. Teknik kukus atau direbus atau digoreng, misalnya saut atau gaplek, ubi jalar maupun ubi kayu atau singkong. Berikut adalah gambar olahan pangan setengah jadi bentuk pipih tebal atau tipis dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi, yaitu kerupuk gendar, rengginang, kerupuk tete, dan keripik tempe. Selanjutnya kita bahas tentang olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar. Bentuk butiran besar dari serealia yaitu beras atau beras instan, beras jagung, jagung pipil kering dan beku, aneka butiran oat, aneka pasta, beras atau biji sorghum. Bentuk butiran besar dari kacang-kacangan yaitu kacang hijau, kacang tanah, kacang kedelai, dan lain-lain. Bentuk butiran besar dari umbi yaitu tiwul instan, beras singkong, dan lain-lain. Teknik pengolahan yang biasa dilakukan yaitu dikukus, direbus, dipanaskan, digoreng, dan ditumis. Berikut adalah gambar olahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi dengan bentuk butiran besar yaitu grontol, nasi jagung, kacang kedelai goreng, dan biskuit. 3. Olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus.
Bentuk butiran halus dari serealia yaitu tepung beras, tepung jagung atau maizena, tepung terigu, tepung sorghum, dan lain-lain. Bentuk butiran halus dari umbi yaitu tepung ubi jalar, tepung tapioka, tepung talas, dan tepung kentang. Berikut gambar olahan pangan setengah jadi dari serealia dan umbi dengan bentuk butiran halus yaitu kue ade, udang goreng tepung, cai kue, dan bakpia. Selanjutnya kita bahas tentang teknik pengolahan. Teknik pengolahan yaitu terdiri dari teknik pengolahan makanan panas basah dan teknik pengolahan panas kering. 1. Teknik pengolahan makanan panas basah adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Meliputi A. Merebus, B. Merebus cairan menutup bahan pangan, C. Merebus dengan sedikit cairan, D. Menyetup atau menggulai, E. Mendidih, F. Mengukus, G. Mengetim. Berikut penjelasannya. A. Teknik merebus atau boiling, yaitu mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan berupa air, kaldu, dan susu. B. Teknik poaching, yaitu memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih, yaitu 92–96 derajat Celcius. C. Teknik braising, yaitu teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira setengah dari bahan makanan yang akan direbus, dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. D. Teknik stewing, yaitu menggulai atau menyetup, adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. E. Mengukus, yaitu memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Efek dari teknik ini ialah menjadikan makanan lebih lunak dan lembut, namun nilai gizi bahan makanan tidak banyak yang hilang. F. Teknik simmering adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu, baru api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana di permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. G. Teknik mengetim, yaitu memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran, di mana salah satu panci lebih kecil. Selanjutnya, 2. Teknik pengolahan makanan panas kering atau dry heat cooking. Teknik pengolahan panas kering adalah mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Teknik ini sama sekali tidak menggunakan air dalam proses pematangannya, tetapi menggunakan minyak, sehingga suhunya bisa mencapai 180 derajat Celcius. Teknik pengolahan panas kering yaitu A. Menggoreng dengan minyak banyak, B. Menggoreng dengan minyak sedikit, C. Menumis, D. Memanggang, E. Membakar, F. Roasting. Yang satu-satu. A. Menggoreng dengan minyak banyak adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh makanan yang kering atau crispy. B. Menggoreng dengan minyak sedikit adalah mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Pada teknik ini bahan makanan biasanya hanya satu kali dibalik.
C. Menumis, yaitu memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis, yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat, diaduk-aduk, serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. D. Memanggang, adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Baking memiliki beberapa metode sebagai berikut. 1. Memanggang kering. 2. Memanggang dalam oven menambah kelembapan. 3. Memanggang dalam oven dengan menggunakan 2 wadah. E. Membakar. Grilling adalah teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau di atas pan dadar yang diletakkan di atas perapian langsung. Suhu yang dibutuhkan sekitar 292 derajat. Juga dapat dilakukan di atas bara langsung dengan jeruji panggang atau alat bantu lainnya. Selanjutnya D. Tahapan pengolahan. Tahapan pengolahan terdiri dari perencanaan, yaitu identifikasi kebutuhan, menganalisis kebutuhan pengolahan pangan berdasarkan kondisi lingkungan saat ini, untuk ide atau gagasan perencanaan produk pengolahan pangan. Kemudian ide gagasan yaitu membuat rencana atau merancang suatu pembuatan pengolahan pangan sesuai dengan hasil identifikasi. Tahap pelaksanaan, yaitu persiapan, merencanakan pembelian bahan sesuai kebutuhan, alat pengolahan, pembuatannya mulai dari pengupasan, pencucian. Kemudian proses pembuatan, jangan lupa memperhatikan keselamatan kerja. Selanjutnya penyajian atau pengemasan. Wadah penyajian dan estetikanya harus diperhatikan, juga wadah kemasan, estetika dan kesehatan. Selanjutnya evaluasi, merasakan hasil produk atau pengolahan pangan, kemudian mengevaluasi seluruh proses atau setiap tahapan pembuatan pengolahan. Terakhir E. Penyajian dan pengemasan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyajian penampilan olahan pangan yaitu kombinasi warna, bentuk, tekstur dan kekentalan, rasa dan suhu, alat saji makanan, hiasan atau garnish, dan penyajian.